Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, setelah kita merayakan Hari Santri Nasional yang dimana itu dicanangkan sebagai resolusi jihad oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka memperjuangkan dan meraih kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman penjajahan ketika itu. Nah, hari ini Gus Fuad Pleret betul-betul telah mengambil langkah keras dalam rangka mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat ini kemudian dikirimkan dengan alasan meminta kepada Joko Widodo untuk kemudian memberhentikan Aba Lutfi bin Yahya atas beberapa dugaan yang saya kira ini cukup beralasan dan merupakan rekomendasi dari teman-teman YouTuber yang pecinta NKRI dan pecinta Kiai Nusantara. Dan dugaan-dugaan yang saya kira disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dalam surat terbuka ini itu sangat beralasan dan jelas, dan itu memang terjadi hari ini. Untuk itu langsung saja kita saksikan isi surat dari Gus Fuad Pleret berikut ini. Bantul 22 Oktober 2023. Surat permohonan terbuka kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di tempat. Salam Pancasila. Dengan surat ini, saya mewakili netizen bangsa Indonesia memohon kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas nama Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya atau Muhammad Lutfi Ali Yahya. Adapun alasan yang mendasari permohonan pemberhentian anggota One Team Press tersebut ialah karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik. Yang pertama, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga mengaburkan sejarah nasional Indonesia, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan sejarah berdirinya Jetman. Yang kedua, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah mengubah garis nasab Wali Songo. Yang ketiga, bahwa Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia patut diduga menunjuk Hani Assegaf yang diduga kuat agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia. Yang keempat, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo. Yang kelima, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan pemalsuan makam. Yang keenam, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga melanggar sumpah jabatan sebagai anggota One Team Press. Yang ketujuh, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga menyerukan kepada para Habib untuk menyebarkan Thariqah Alawiyin agar setiap orang meyakini bahwa Bani Alawi atau para Habib merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 108. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kelima, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P tahun 2019 tentang pengangkatan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Demikian surat permohonan terbuka ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya, tertanda Gus Fuad Pleret atau Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Tembusan seluruh ketua umum partai politik. Yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Ketiga, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kelima, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang keenam, seluruh menteri di negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, seluruh gubernur di negara Republik Indonesia. Yang kedelapan, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kesembilan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kesepuluh, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Yang kesebelas, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua belas, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Yang ketiga belas, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun referensi channel YouTube netizen antara lain yang pertama Gus Fuad Channel. Ini dibacakan biar ya semuanya. Oh, iya. Yang kedua KPN Nusantara, yang ketiga Pada Suka TV, yang keempat Channel Islam Nusantara, yang kelima Putri Mojopahit, yang keenam AWK Channel, yang ketujuh Kang Kiai, yang kedelapan Benteng Nusantara, yang kesembilan Gus Ahong,
Yang ke-10 simbahnya TIJ nih. Yang ke-11 Karma 212, yang ke-12 Gus Aziz Jayuli, yang ke-13 Hanif, yang ke-14 AADJ, yang ke-15 Petani Kampung yang Berbahagia, yang ke-16 Exhibit, yang ke-17 Sugeng Sugiharto, yang ke-18 Bang Zaini, yang ke-19 Ang Jai Ujung Kulon, yang ke-20 Cokro TV, yang ke-21 2045 TV, yang ke-22 Guru Gembul, yang ke-23 Nafas Pembaharuan, yang ke-24 Siward TV, ke-25 Manusia Plural, yang ke-26 Ustadz Suparman Abdul Karim, yang ke-27 Wong Deso, yang ke-28 Min TV Indonesia, yang ke-29 saya Yulfikar Official, yang ke-30 Kaki Gubes, yang ke-31 Tujuh Bumi, yang ke-32 Berguru Ngaji, yang ke-33 SG Islam, yang ke-34 Manakhem Ali Official, yang ke-35 9.0 TV, yang ke-36 Bung Lubis 212, yang ke-37 Paradigma 45, yang ke-38 Netizen, yang ke-9 39 Pokok Ngaji, yang ke-40 Gus Intip, yang ke-41 GST Channel, ke-42 Gasprof 79, ke-43 Arah 9, 44 Maret 27, yang ke-45 Nahkoda Aceh, yang ke-46 Mohsen Official, yang ke-47 Pecinta Wali, yang ke-48 Today News, yang ke-49 Eyang Hadi Kusumo, yang ke-50 To Be Continue, yang ke-51 News Kleng Official, yang ke-52 Harisoti Official, yang ke-53 Ponpes Darva, yang ke-54 Desantri, yang ke-55 Bejon Dunyo Akhirat, yang ke-56 Ngaso Ngopi Ngaji, yang ke-57 Kelampis Ireng, yang ke-58 ER Channel, yang ke-59 Hikmah Ilmiah Official, yang ke-60 Titian Nurani Channel, yang ke-61 Diam, yang ke-62 Guse Channel, yang ke-63 Rifki Julkarnain, yang ke-64 Eko Official, yang ke-65 Tinta Nusantara, yang ke-66 Wali Nusantara, yang ke-67 Jagat Lukpitu, yang ke-68 Mata News 24, yang ke-69 Tali Jagat, yang ke-70 Pun Ranga, yang ke-71 Kaki Hedi, yang ke-72 Nahnu TV Aswaja, yang ke-73 GS Kreatif, yang ke-74 Hikam Syarbuni, yang ke-75 Simpatisan Sejarah, yang ke-76 Bela Ulama Pribumi, yang ke-77 Nahdien Kontraradikal, yang ke-78 Ngaji Medsos, yang ke-79 Sangajiwo, yang ke-80 Lambe Turah Wong Deso, yang ke-81 Jagat Mataram Official, yang ke-82 Risalah Bagas Koroh, yang ke-83 Santri Nahdien Sanat, yang ke-84 Al-Esad Al-Jawi, yang ke-85 Santri Klik, yang ke-86 Seputar Indonesia, yang ke-87 Arkan Aziz Mubarak SH, yang ke-88 Turen Channel, yang ke-89 Alap-Alap Mataram, yang ke-90 Edukasi Publik, ke-91 Imam Warta 69, yang ke-92 Lambe Turah Wong Deso, yang ke-93 Seputar Indonesia, yang ke-94 Hasan Channel 35, yang ke-95 Tani Minimalis, yang ke-96 Pemuda Idaman CRB, yang ke-97 PSH Cadel, yang ke-98 Putra Nusantara. Sekretaris Gus Fuad Barat, Arkan Aziz Mubarak SH. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sebagaimana telah kita saksikan bersama bahwa di mana surat terbuka itu kemudian dibacakan oleh salah seorang anggota dari Gus Fuad Plerit yang saya kira jelas dan beralasan bahwa kenapa kemudian surat ini mesti sampai kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka ini disampaikan atas beberapa dugaan yang kemudian dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, sehingga surat ini merupakan rekomendasi dari teman-teman YouTuber pecinta NKRI dan pecinta Kiai Nusantara yang harus diviralkan dan mesti sampai kepada Presiden Joko Widodo. Dan saya kira Presiden Joko Widodo kemudian harus mengambil langkah tegas dan melakukan langkah-langkah agar polemik ini menjadi mendapatkan titik terang dan dapat diselesaikan. Dan salah satu kuncinya kalau misalnya polemik ini mau diselesaikan adalah dengan cara tentu dengan memberhentikan Habib Lutfi bin Yahya dari Watimpes atau Dewan Pertimbangan Kepresidenan, sehingga polemik nasab ini yang marak terjadi hari ini tidak berkepanjangan. Dan terlebih kita tentu berharap bahwa sejarah dari negara Republik Indonesia ini tetap utuh dan tidak kemudian diotak-atik dan dikaburkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga jelas salah satu poin yang kemudian ada pada surat terbuka dari Gus Fuad Plerit tersebut bahwa diduga keras Habib Lutfi bin Yahya ini melakukan pengaburan sejarah dan pemborokan sejarah dari sejarah nasional Republik Indonesia, dan ini tidak boleh terus dilakukan. Harus dihentikan dan jangan sampai terjadi, dan itu bisa saja menjadi pemicu konflik antara anak bangsa, sehingga ini menjadi tugas bersama. Terlebih ini menjadi tugas Presiden untuk mengambil langkah-langkah tegas dan ya paling
harus bahwa dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Gus Fatberet ini, sehingga ini menjadi alasan untuk kemudian memberhentikan Habib Futu bin Yahya dari jabatannya sebagai Watim Pres di kepresidenan negara Republik Indonesia. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.